Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asman Syari dengan NPM 721213281. Di sini saya akan membuat sebuah video demi memenuhi tugas dengan matkul Sistem Informasi Manajemen kelas A yang diempu oleh Bapak Imam Darul Firmansyah, SEMAK. Di sini saya akan membuat video tentang bab 12, yaitu sistem pemrosesan data. Sistem pemrosesan transaksi merupakan bentuk sistem informasi yang paling mendasar karena fungsinya adalah mencatat data, memproses data, dan juga menghasilkan informasi baku. Sistem pemrosesan transaksi atau SPT perlu dimiliki oleh entitas, terutama oleh perusahaan, organisasi, instansi, dan juga pemerintah. Di sisi lain, entitas bisa saja tidak memiliki sistem informasi yang lainnya, misalnya sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem pemrosesan transaksi. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu SPT berfungsi mencatat data ke dalam basis data. Yang kedua yaitu SPT digunakan untuk para pemakai akhir yang terdiri atas operator, misalnya kasir di supermarket, teller di bank, resepsionis di hotel, ataupun para manajer pelaksana. Yang ketiga yaitu SPT menyajikan informasi atau laporan yang bersifat baku atau standar, tidak mengandung banyak variasi. Sebagai contoh yaitu kasir supermarket hanya akan menyediakan nota penjualan yang terdiri atas secari kertas. Demikian juga dengan informasi yang dihasilkan oleh mesin ATM. Selanjutnya yaitu SPT diperlukan hampir setiap hari karena dalam suatu perusahaan transaksi selalu terjadi. Setiap transaksi yang terjadi harus dicatat. Selanjutnya yaitu SPT berguna untuk pembuatan keputusan terstruktur. Yang terakhir yaitu SPT memerlukan perangkat input dan output yang sangat bervariasi, mulai dari komputer, mesin ATM, telepon, dan juga perangkat lain yang dalam masa depan akan semakin bervariasi dan semakin mudah digunakan. Selanjutnya yaitu contoh SPT. Sejak tahun 1980-an, otomatisasi dalam dunia bisnis telah banyak mengubah gaya manajer dalam mengelola perusahaan. Para manajer memiliki komputer data dan pengolahan data sebagai kegiatan pendukung manajemen. Dan juga bukan hanya sebagai kegiatan rutin, informasi bukan hanya sekedar menjadi bahan pembuatan keputusan, tetapi juga lebih dari itu, informasi berubah menjadi kekuatan untuk memenangkan persaingan dan merebut pasar atau disebut dengan operative advantage. Sistem informasi tidak hanya ditujukan untuk para manajer atau pengguna di dalam perusahaan saja, tetapi juga untuk meluas untuk para pelanggan, pemasok, dan siapa saja yang terkait dengan perusahaan. Selanjutnya bagi manajemen, sistem informasi harus dapat memberi nilai lebih kepada pelanggan dan juga pemasok sehingga dapat menciptakan hal berikut, yaitu membatasi perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri tempat perusahaan berada, yaitu menciptakan switching cost kepada pelanggan sehingga pelanggan akan merasa rugi kalau harus pindah ke pemasok lain, dan juga menciptakan untuk pemasok sehingga pemasok akan merasa rugi kalau harus berhenti melayani pelanggan tertentu. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi di dalam perusahaan karena transaksi sekarang dapat dilakukan sendiri oleh pelanggan maupun nasabah. Selanjutnya yaitu model sistem pemrosesan transaksi. Perangkat input dapat terdiri atas berbagai alat, misalnya komputer, ponsel, pemindai kode bar atau barcode reader, pembaca kartu magnetik ataupun chip, dan juga sebagainya. Berbagai bentuk dokumen digunakan untuk menyampaikan berbagai bentuk informasi kepada manajemen dan pihak yang memerlukan informasi. Sudah banyak tentu masing-masing pihak yang berkepentingan dengan perusahaan memerlukan informasi yang berbeda-beda sehingga harus diberi informasi yang sesuai saja. Dokumen dapat berbentuk fisik, misalnya kertas yang berisi cetakan informasi, atau dapat berupa tampilan di layar komputer maupun ponsel. Selanjutnya D yaitu tujuan sistem pemrosesan data. Tujuan yang pertama yaitu mencatat setiap transaksi dan yang terjadi di dalam suatu perusahaan.
Transaksi tidak sekedar jual beli, tetapi termasuk juga berbagai perubahan data, misalnya perubahan harga jual barang dagangan. Selanjutnya yaitu yang kedua, mempercepat proses yang terjadi di dalam perusahaan. Misalnya, sebuah biro perjalanan akan menjual tiket ke kota tujuan tertentu. Apabila tidak hanya sistem informasi yang baik, karyawan harus mencari informasi secara manual dan memerlukan waktu lama. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi atas kegiatan operasional dengan akurat dan juga tepat. Yang terakhir, meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Sebagai contoh yaitu perusahaan pengiriman barang dapat memberi informasi bagi pelanggannya. Perjalanan barang yang dikirimnya, informasi ini dapat diakses melalui internet ataupun SMS. Tanpa SPT, pelanggan tidak mudah mendapatkan informasi tentang barang yang mereka beli. Selanjutnya yaitu kegiatan utama SPT. Ada beberapa kegiatan utama, yaitu yang pertama mencatat data transaksi. SPT mencatat data ke dalam basis data. Data yang dicatat dapat berbentuk macam-macam, misalnya seperti bentuk data berbentuk huruf, angka, dan juga tanda seperti kode bar, bahkan gambar dan juga suara. Dengan adanya kemajuan di bidang komputer, data dicatat ke dalam sistem komputer, tidak lagi dalam bentuk aslinya, tetapi sudah diubah ke dalam bentuk digital yang dapat dibaca oleh komputer. Data berbentuk digital ini disimpan dalam media yang khusus dibuat untuk menampung data, diantaranya adalah disket, CD, dan juga flash memory dan magnetik atau kaset. Data dapat dicatat dengan beberapa cara, yang masing-masing cara dapat dikelompokkan ke dalam metode tidak langsung dan metode langsung. Metode tidak langsung ini memerlukan keyboard, sehingga antara data asli dengan komputer ada proses tambahan, yaitu penekanan tombol keyboard atau operator. Sedangkan metode tidak langsung tidak memerlukan penekanan keyboard atau operator. Contohnya, seorang kasir supermarket menginput barang-barang yang dibeli oleh pembeli dengan menggunakan alat yang disebut dengan barcode atau reader pembaca kode bar. Karena setiap barang sudah ditempeli kode bar. Metode langsung lainnya adalah memerlukan alat berikut seperti mikrofon, kamera, alat pembaca sidik jari, dan skimmer tulisan, skimmer gambar, dan alat pembaca kartu kredit dan kartu magnetik lainnya. Yang kedua yaitu memproses data. Merupakan kegiatan memanipulasi data agar diproses informasi yang diperlukan. Kegiatan memanipulasi data dapat berupa kegiatan aritmatika seperti menambah, mengurangi, mengalihkan, membagi, dan juga menjumlah, atau kegiatan manual seperti misalnya meringkas, mengurutkan, memisahkan, menggabung, menghapus, dan menyisipkan. Yang ketiga yaitu menghasilkan informasi baku. Fungsi terakhir dalam SPT adalah menghasilkan berbagai laporan yang berbentuk sudah baku. Laporan dapat berbentuk copy, tercetak, maupun soft copy, misalnya tampilan di layar komputer atau suara. Laporan yang dihasilkan oleh ATM dan mesin cash resigner sangat baku dan tidak banyak variasinya. Waktu pelaporan juga sudah ditentukan, baik secara berkala, misalnya seminggu atau sebulan sekali, maupun setelah suatu kejadian, misalnya setelah transaksi penjualan dicatat. Selanjutnya F yaitu komponen sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama yaitu prosedur. Merupakan serangkaian kegiatan yang sudah dilakukan untuk menangani suatu peristiwa atau transaksi serangkaian. Contohnya yaitu sistem penjualan barang di supermarket. Prosedurnya yaitu yang pertama pembeli memilih dan mengambil barang. Yang kedua yaitu membayarnya ke kasir untuk diinput. Yang ketiga yaitu membayar. Lalu yang keempat, membawa keluar barang yang mereka beli. Urutan langkah ini tidak boleh dibalik antara 1 lalu 3 atau sebaliknya 3 lalu 1. Tidak bisa dibalik. Yang kedua yaitu perangkat pemproses. Bertugas yaitu untuk mencatat, memproses data dalam jumlah besar. Pemrosesan memerlukan perangkat khusus agar dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan juga meyakinkan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, program aplikasi. Merupakan pelengkap perangkat komputer. Tanpa program aplikasi, perangkat komputer tentu tidak dapat digunakan sama sekali.
Program aplikasi terdiri atas sistem operasi dan operasi yang khusus mengerjakan fungsi tertentu. Sistem operasi untuk komputer atau PC ada beberapa yang cukup banyak memakainya, yaitu seperti MS Windows, MAC OS, dan Linux, dan berbagai versi lainnya. Yang keempat yaitu dokumen. Adalah media yang digunakan untuk mencatat data dan menghasilkan informasi. Dokumen dapat berbentuk hard copy, misalnya formulir dalam bentuk cetakan, maupun soft copy, misalnya tampilan di layar komputer atau ponsel, dan suara yang dapat didengarkan melalui telepon. Dokumen juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan perintah kepada pihak lain. Dokumen harus disimpan dengan baik sehingga dapat ditampilkan kembali pada saat diperlukan. Yang kelima yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan berbagai perangkat dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk menjamin agar sistem informasi tetap dapat digunakan dengan baik. Sistem informasi harus tetap terjaga kualitas penerimaan inputnya, proses datanya, dan penyajian informasinya. Yang keenam yaitu perangkat komunikasi. Perangkat komputer pada era sekarang sudah tidak mungkin lagi hanya berdiri sendiri, melainkan harus terkoneksi dengan perangkat komputer yang lainnya. Hal ini diperlukan untuk memudahkan pertukaran data dengan perangkat komputer lain, berbagai lokasi, bahkan saling berjauhan. Dengan teknologi komputer seperti ini, transaksi di suatu tempat dapat diketahui di tempat lain. Sebagai contoh yaitu seorang nasabah yang melakukan transfer dana dari ponsel di kota Yogyakarta untuk rekan bisnisnya di Surabaya akan langsung diketahui hasilnya. Teknologi ini sangat membantu dunia bisnis, sehingga sekarang e-commerce berkembang sangat pesat dan tumbuh dari tahun ke tahun. Yaitu ketujuh yaitu basis data adalah sekumpulan tabel yang saling berkaitan. Sebuah tabel berisi data yang sejenisnya, misalnya tabel barang berisi data barang secara lengkap, tabel karyawan berisi data karyawan secara lengkap, dan seterusnya. Selanjutnya G yaitu karakteristik data dan informasi. Selama ini dalam data dan informasi yang sering kita dapatkan berbentuk tulisan, yaitu huruf dan juga angka. Hampir setiap hari penggunaan informasi membaca surat kabar, membaca surat elektronik ataupun email, membaca pesan singkat, telepon seluler atau SMS, yang semuanya didominasi oleh tulisan. Mungkin itu saja video dari saya tentang bab 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.